Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 362. Larissa yang terkejut, dirinya yang kaget sekali saat melihat pemuda yang sempat dipandangnya rendah dan dianggapnya pria miskin, tiba-tiba datang ke sini dengan naik Lamborghini. Bang Hotman, pengacara yang terkenal pun bahkan sampai menghormati. Seketika itu juga, Larissa jantungan sekali, denyut nadinya meninggi, bergetar tak karuan, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Begitu halnya Tuan Sasaki, yang tak bisa mempercayai, pemuda yang dianggap ikan teri, ternyata di luar dugaan, punya banyak perusahaan. Demikian halnya Pak Lurah, cemasnya langsung tinggi, wajahnya lalu berubah menjadi pucat seketika, dan orang-orang kaya di situ, mitra kerjanya Tuan Sasaki, mereka pun memperhatikan, saling bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Kemudian, belum selesai terkagetnya mereka, kini datang lagi mobil-mobil yang lainnya, yang juga masuk ke sini. Rupanya itu rombongan yang kedua. Mereka adalah para pimpinan, bos-bos perusahaan, yang turut hadir juga. Terlihat Pak Michael, Pak Chandra, Pak David, serta banyak lagi, yang tiba ke tempat ini. Lalu setelah turun dari mobil masing-masing, semuanya pun langsung berjalan, menghampiri Kenshin, seraya menyapa, "Tuan muda, maaf kami datang terlambat, karena ada hal yang penting." Kenshin pun tersenyum, lalu salah satu di antaranya, yang tak lain itu Pak Michael, bicara pada Bang Hotman, tentang hal yang penting. Larissa yang melihatnya, menjadi syok sekali, sambil menggigit jari. Larissa itu benar-benar dibuat tak berdaya, melihat Kenshin di depannya. Cowok yang menciumnya, yang memberikan nafasnya, ternyata bukan orang biasa. Kemudian hal itu dikabarkan pada temannya. Ia menulis pesan di WhatsApp-nya. Larissa itu mengetik, "Hei Meta, cowok yang kemarin, yang kita anggap miskin, yang menolong kita berdua, ternyata bukan cowok biasa. Kurang ajar sekali. Dia lebih kaya dari kita." Dan temannya itu membacanya, lalu segera membalasnya. "Maksudnya apa Larissa? Siapa yang kamu maksud itu?" Larissa yang mendapat jawaban tersebut, lalu secara diam-diam, mengarahkan kamera handphonenya, yang ditaruhnya agak ke bawah. Kemudian memfoto Kenshin, dan segera dikirimkan ke Meta. Saat mendapati hal tersebut, temannya pun terkejut, melihat cowok yang dimaksud. Meta pun membalasnya, bertanya lebih jelasnya, namun kondisi yang di sini, yang sangat tak memungkinkan. Larissa pun hanya menjawab, "Nanti saja aku jelaskan." Dan percakapan pesan pun selesai. Sementara itu, Iwan sendiri, yang di rumah bibinya, ia pun jadi terkaget, saat melihat orang yang penting, tiba-tiba datang ke sini. Nampak di situ ada Pak Henry, Pak Andi, yang masuk ke rumahnya. Iwan pun merasa tak siap, menjadi gugup seketika, seperti kebingungan. Namun warga desa di situ, mereka sangat senangnya kedatangan para tamu-tamu, orang-orang pengusaha, yang berniat membantu masalahnya. Demikian halnya Pak Ijo, yang tak menyangka, Iwan bisa punya kenalan orang-orang yang hebat. Berita itu pun tersebar, benar-benar mengguncang desa. Iwan pun jadi viral, sampai kemana-mana. Bahkan, para gadis-gadis desa pun banyak yang membicarakan tentang sosoknya Iwan. Kemudian Iwan sendiri diajak oleh Pak Henry untuk menuju lokasi, yang di sana ada Bang Hotman dan lainnya. Iwan pun langsung mengiyakan. Mereka segera berjalan secara bersama-sama. Di saat itu, tentu saja Iwan menjadi pusat perhatian. Banyak warga yang melihatnya, sampai berbisik-bisik, seperti ngerumpi. Para ibu-ibu itu bilang, ingin punya menantu laki-laki seperti Iwan. Mereka itu bercanda, saling tertawa, dan tak berselang kemudian, Iwan sendiri telah tiba di tempat banyak orang. Pak Lurah yang melihatnya, langsung berkeringat jadinya, seperti orang ketakutan. Kagetnya luar biasa, pemuda desa yang ia remehkan, kemarin yang direndahkan, karena kerjanya cleaning service, kini datang bersama pengusaha, bos-bos perusahaan pula. Kemudian,
Para pimpinan itu, yang jalan bersama Iwan tersebut, langsung menghampiri Kenshin. Mereka pun bersama-sama, menyapa dengan serentak, memanggil Kenshin dengan sebutan Tuan Muda. Lagi-lagi Larissa merasa kecil jadinya. Ia pun tak mengerti, kenapa cowok ini bisa punya perusahaan yang banyak seperti ini. Larissa pusing sekali, tak bisa berpikir dua kali. Dan dalam keadaan berdiri, ia pun mulai merasa ada hati ke Kenshin. Kemudian Bang Hotman, beliau itu berkata, "Oh ini Anda ya, yang bernama Tuan Sasaki. Saya beritahukan lagi ya, katanya perusahaan Anda melarang warga desa melewati jalan di sini. Mulai hari ini, hal itu tak boleh Anda lakukan. Anda tak boleh melarang-larang lagi, karena jalan ini untuk umum. Ini surat pemberitahuannya, resmi dari pemerintah setempat. Kalau masih diulangi, Anda dan semuanya, kami akan tuntut, dan kami pengacara di sini akan siap membela warga desa dari ketidaksewenang-wenangan." Bang Hotman pun tiba-tiba, beliau memanggil Iwan. Iwan pun mendatangi, berdiri di depan Tuan Sasaki. Kemudian Bang Hotman bilang, "Oh ya, ini klien utama kami. Kalau belum kenal, ini saya kenalkan. Namanya Iwan, kerjanya cleaning service. Teman baiknya Tuan Muda." Dan Larissa sampai saat itu belum tahu nama Kenshin, karena dari tadi hanya mendengar saja disebut Tuan Muda. Larissa pun jadi penasaran akan siapa namanya. Padahal kemarin itu, ia tak mau mendengar nama cowok di depannya, yang dibilangnya tak penting. Dan Bang Hotman sendiri, beliau pun melanjutkan bicaranya. Ia menunjukkan surat keputusan, dikeluarkan dari pihak berwenang. Bang Hotman itu berkata, "Oh ya Tuan Sasaki, ini satu lagi, Anda coba baca sendiri, barangkali ada gunanya." Tuan Sasaki pun menerima surat yang diberikan Bang Hotman. Saat ia membacanya, terkejutnya berlipat-lipat, karena di surat kuasa itu tertulis, "Ini kami semua, 73 perusahaan, telah menjaminkan diri, berada di belakang warga desa." Tuan Sasaki itu pun berkeringat dingin jadinya, sampai-sampai dilihat mitra kerjanya. Tuan Sasaki beda wajahnya, rasa cemas dan khawatir, terlihat begitu jelasnya. Ia bolak-balik mengelap mukanya, seperti nampak bingung. Dan Bang Hotman pun bicara, "Jadi Tuan Sasaki, Anda pertimbangkan saja dulu, mau melanjutkan di pengadilan, atau berunding di meja, kami selalu siap melayani." Waduh Bang Hotman, bicaranya itu seperti menakut-nakuti, sampai Tuan Sasaki tersebut belum bisa memutuskan, karena masih terkagetnya. Di tengah hal itu, Bang Hotman pun bilang, "Oh ya Tuan Muda, silahkan jalan dulu." Katanya mau mengambil foto pemandangan. "Tuan Muda silahkan mencari di situ saja. Sepertinya itu sangat indah sekali." Bang Hotman pun dengan tangannya mempersilahkan Kenshin menunjukkan lokasinya. Semua rekannya pun sama bicara seperti itu. Jadinya Kenshin menuruti saja. Ia berjalan sendiri, meninggalkan tempat tersebut. Kenshin mulai memfoto-foto pemandangan alamnya. Namun, saat mengambil gambar yang ketiga, tiba-tiba dari kejauhan, di tempat yang indah tersebut, nampaklah Kaori, ceweknya sendiri, yang berpose di situ, dan siap untuk difotonya. Kenshin pun kaget setengah mati. Tak percaya sekali dibuatnya. Dan semua mata pun melihatnya. Jadinya, Kenshin tersenyum, merasa senang sekali. Kaori yang sempat dilarangnya, malah datang ke sini, di depan kamera handphonenya. Kaori pun memberi tanda, agar cowoknya itu melanjutkan memfoto lagi. Dan Kenshin melakukan memfoto-foto Kaori, yang di belakangnya nampak begitu indahnya. Rupanya Kaori ke sini, ia tadi bersama ayahnya, dan menunggu di mobilnya. Sudah merencanakan sebelumnya, para pimpinan lain pun sudah tahu. Dan Larissa sendiri, ketika melihat itu, tiba-tiba merasa cemburu. Entah mengapa dirinya tak suka. Sampai-sampai bicara di hati. Bicara tak baik tentang Kenshin. Kemudian, di tengah hal yang demikian, datanglah mobil yang terakhir, yang dikawal kanan-kiri. Nampak begitu penting sekali. Semua mata pun melihatnya. Mobil itu berhenti, tepat di tengah-tengah. Dan tak main-main, yang membukakan pintunya, bukan orang sembarangan, dikenal oleh Tuan Sasaki. Serta banyak orang di situ. Termasuk pula Larissa, yang mengenalnya, seorang pengusaha properti, yang sangat berpengalaman.
Rupanya itu Pak Mori, ikut juga ke sini, yang membukakan pintu mobilnya. Saat pintunya terbuka, pemimpin-pemimpin perusahaan yang masih berkumpul di situ langsung mendatangi semua. Mereka pun menghormati sambil menyapa, "Selamat datang bos besar, kami sudah di sini." Bos besar pun melihatnya, melihat apa yang ada di sekitarnya. Beliau pun kini tiba, sudah hadir di desanya Iwan. Tuan Sasaki, yang mengetahui hal tersebut, langsung kaget jadinya, dan di saat itu juga, beliau memutuskan menyerah, tak akan melanjutkan lagi, membangun tanah desa. Begitu halnya, dengan semua mitra kerjanya, orang-orang kaya di situ. Mereka sudah tahu, bahkan menyadari, tak akan bisa melawan, ataupun menyaingi, dari bos besar ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya